Hai, nama saya Rafli Aditya Putra. Pernah gak sih kalian bertanya-tanya, kenapa kita harus taat pada aturan di masyarakat? Dalam video ini, kita akan membahas What is Social Contract Theory by Mansur Ilahi. Apa itu teori kontrak sosial? Konsep teori kontrak sosial adalah bahwa pada awalnya manusia hidup dalam keadaan alamiah. Mereka tidak memiliki pemerintahan dan tidak ada hukum yang mengatur mereka. Jadi, terdapat kesulitan dan penindasan pada bagian-bagian masyarakat. Untuk mengatasi kesulitan ini, mereka membuat dua perjanjian, Pactum Unionis dan Pactum Subjectionis. Perjanjian pertama, Pactum Unionis. Orang-orang mencari perlindungan untuk hidup dan harta mereka. Akibatnya, terbentuklah suatu masyarakat di mana orang saling menghormati dan hidup dalam damai serta harmoni. Perjanjian kedua, Pactum Subjectionis. Orang-orang bersatu dan bersumpah untuk menaati suatu otoritas serta menyerahkan seluruh atau sebagian kebebasan dan hak mereka kepada otoritas tersebut. Otoritas tersebut menjamin perlindungan terhadap kehidupan, harta benda, dan sampai batas tertentu kebebasan mereka. Mereka sepakat untuk membentuk masyarakat dengan cara melepaskan hak-hak mereka satu sama lain di dalam keadaan alamiah dan memberikan wewenang serta kekuasaan kepada seseorang atau sekelompok orang untuk menegakkan kontrak awal tersebut. Dengan kata lain, untuk keluar dari keadaan alamiah, mereka harus sepakat untuk hidup bersama di bawah hukum yang sama dan menciptakan mekanisme penegakan untuk kontrak sosial tersebut dan hukum-hukum yang menyusunnya. Maka dari itu, otoritas, pemerintahan, penguasa, atau negara muncul sebagai hasil dari dua perjanjian tersebut. Analisis teori kontrak sosial oleh John Locke. 1. Keadaan alam. John Locke memandang keadaan alam sebagai masa damai dan penuh kebebasan, tidak seperti Hobbes yang menganggapnya kacau dan brutal. Manusia bebas dan setara, namun tidak sebebas-bebasnya karena tetap terikat oleh hukum alam. 2. Peran properti. Properti dianggap sebagai hasil campuran kerja manusia dengan sumber daya alam. Kepemilikan dibatasi oleh hukum alam agar tidak merugikan orang lain. Perlindungan terhadap properti menjadi alasan utama pembentukan pemerintahan. Jadi properti ini termasuk tubuh dan kehidupannya. 3. Masalah dalam keadaan alam. Tidak ada hukum tetap, hakim yang tidak memihak, dan kekuatan untuk menegakkan hukum. Karena ketidakamanan ini, manusia membuat kontrak sosial. 4. Kontrak sosial. Manusia tidak menyerahkan semua haknya, hanya hak untuk menjaga ketertiban dan menegakkan hukum alam. Hak hidup, kebebasan, dan properti tetap dimiliki individu. 5. Tujuan pemerintah untuk melindungi hak-hak alami manusia. Bila pemerintah gagal, maka rakyat berhak menggantinya. 6. Kedaulatan terbatas. John Locke menentang kekuasaan absolut. Ia mendukung negara konstitusional demi kepentingan umum. 7. Pengaruh historis. Gagasan John Locke sangat berpengaruh terhadap Declaration of Independence Amerika 1776, terutama hak hidup, kebebasan, dan properti. Critical apprehension. Critical apprehension atau juga bisa disebut catatan kritis adalah bentuk kecemasan sosial yang terkait dengan komunikasi. Catatan kritis John Locke. 1. Konsep keadaan alam John Locke dinilai tidak realistis karena konflik sosial properti tetap bisa menyebabkan kekacauan. 2. Pandangan laissez-faire John Locke dianggap kurang berorientasi pada kesejahteraan rakyat, bertentangan dengan arah negara modern yang menuju negara kesejahteraan. Dan ya, mungkin segitu aja tentang What is Social Contract Theory
oleh Manzur Elahi dalam pandangan analisis teori kontrak sosial oleh John Locke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.